Halo semuanya, gue Tanaka. Tapi di video kali ini kita ada di IMX Jogja Prambanan dan bisa kalian lihat di sini ada Prambanan coy, kayak gitu. Jadi kita rugi dong udah bayar masuk tiket Prambanan tapi nggak mau ngelihat view Prambanan kayak gini gitu ya kan. Bagus lah intinya, keren. So kayak gimana sih acara IMX kali ini gitu ya kan? Langsung aja kita lanjut. Ngap. Oke. Oke teman-teman, kita udah ada di acara IMX Modification Lifestyle di Jogja, lebih tepatnya di Prambanan. Bisa kalian lihat tuh di belakang Prambanan langsung gitu ya kan. Kita mulai dari mana dulu ya? Kayaknya sumpah ramai banget dari pojok sana tuh. Dari pojok sana tuh Mili itu 86 masih ramenya kayak gitu. Mungkin kita dari mobil-mobil klasik kayak gini dulu ya. Kayaknya asik gitu. Walaupun gue nggak tahu nih sebenarnya mobil klasik apaan gitu ya kan. Kitanya cuma Ford, di airbrush, terus ada gue nggak tahu ini mobil apa, ada superchargernya itu di situ, kelihatan keren banget gitu ya kan, gila juga gitu ya. Chevrolet tulisnya BE 700 BE plat mana ya, Sumateraan ya. Nih superchargernya segede gaban kayak gini, gila, ngeri juga ya. Daya hisapnya kayak gimana gitu ya kan. Kita mulai dari mana dulu ya? Padahal di belakangnya langsung mobilnya Mas Raffi gitu ya kan, si LBWK-nya Mas Raffi gitu ya kan. Terus belakangnya lagi ini yang Aventador ya nggak sih? Aventador. Terus yang di sana ada Huracan sama-sama Liberty Walk gitu ya kan. Sebenarnya banyak sih mobil-mobil Italia kayak gitu di bagian sana, cuman gue menghindari keramaian gitu ya kan, karena sumpah ini ramai banget. Kita mulai dari 86 itu aja lah dulu. Oke, kita start dari entah ini FT atau GT ya. Intinya di stance di ceperin kayak gini lah. Tapi cakep, nggak cuman ini, di sampingnya juga ada di situ camber-camber geng kayak gini, banyak lah kayak gitu. Di situ ada MK5. Sebenarnya gue pengen banget sih nge-review dua mobil yang ada di situ, cuman ramenya masya Allah. Nah, lanjut aja lah ke MK5 yuk. Kita jalan aja santai, kayak mana gitu ya kan. Sebenarnya mobil ini tuh pernah gue ketemu gitu ya kan di Black Experience kalau nggak salah, yang pakai warna hijau stabilo tuh velgnya kayak gitu. Demen sih warnanya kayak midnight purple kayak gitu. Cuma yang lebih lucu sih di bagian kap mesinnya ya. Coba kita lihat. Nah, di bagian kap mesinnya ini nih, sini nih coy. Menurut gue itu menarik banget karena kenapa di sini ada top secret bro. Kapan lagi gue lihat? Gila juga kan? Kapan lagi gue ngeliat kayak gini di depan mata, top secret gitu ya kan. Mungkin kita langsung ke JR kayaknya, yuk. Sumpah rame, sumpah sih emang kayak mana ya, bingung gue nyebutnya karena tadi itu sumpah panas. Bahkan HP gue sampai overheat gitu ya kan. Masih banyak motor, kayak mana ini kita. Dari jauh lah kayak gini lah ya. Oke, jadi di belakang gue ada Mili 86 yang pakai body kit dari LBWK ya, gue lupa. LBWK, Liberty Walk yang pakai velg LBWK. Yang sebelumnya pernah kita ketemu di Black Experience, cuman itu belum jadi Mili 86 yang udah dikirim ke ini ya, ke Jepang gitu ya. Terus sampingnya ada GR86 generasi seterusnya. Oke. Sampingnya kita ada pendatang dari Solo, sama-sama orang Solo sih gitu ya kan. Ya, Nogo Bondo dari Prorok. Ini mobil sebenarnya gue bingung sih, ini bisa disebut mobil atau truk karena gede banget coy. Ini bahkan tinggi gue yang 165 cuman sampai spionnya doang. Mukanya diganti FJ40 loh, keren gak sih? Cocok rasa. Dan itu bootnya Prorok Engineering. Kalian bisa beli merchandise tetek bengek bagian sini gitu ya kan. Mau bebas, mau baju, topi, payung kayak gitu, banyak banget lah ya. Terus di depannya ada Mark X. Mark X sebenarnya keren sih coy. Cuman gue kurang suka sih konsepnya kalau dibikin caper kayak gini atau versi yang GRM-nya. Cuman gue nggak tahu sih. Cakep sih intinya, cakep. Oke, nah
kita review dari jauh aja lah ya, karena ini sumpah ramai banget gitu ya kan. Jadi di belakangnya ada Hurricane Liberty Walk juga, warnanya setengah hitam drop sama setengah perak kayak gitu lah, sama kayak warnanya punyanya Mas Raffi Ahmad gitu. Cuman bedanya kalau punya Mas Raffi Ahmad itu kan yang Aventador kalau nggak salah kayak gitu. Mungkin kita lanjut ke bagian sana karena di sini sumpah rame dan gue tau nggak sih, mendung coy kayak gitu. Kita langsung lanjut aja. Belakang gua ada Alphard yang menurutku keren sih, kandas kayak gitu ya kan. Kita lihat dari samping dah, kayaknya lebih keren. Nah ini nih, dari samping tuh kelihatan banget dia pakai velg SSR dan pakai kaliper Brembo yang warnanya tuh apa ya, hijau kayak gitu, mungkin cakep lah kayaknya intinya kayak gitu. Gila keren juga. Kebetulan mesinnya masih hidup nih. Kalian mau denger gak suaranya? Sebenarnya nggak cuma ini sih mobil yang menurut gue keren gitu ya kan. Ada ini nih kayaknya Camry, contohnya lah ya, Camry yang 2.4 kayak gini sama yang Crown kayak gini. Kita lihat dari pantat-pantatnya aja karena udah dari belakangnya udah cakep gitu ya kan. Terus setelah itu apa ya, banyak lah intinya mobil-mobil. Hello, kita baru ngonten gue. Gak apa-apa yuk. Terus itu ada si Honda Odyssey kayak gini, cakep lah ya. Gue sebenarnya suka sih mobil-mobil kayak gini nih. Apa ya nyebutnya, wagon atau apa ya gitulah intinya. Nah setelah itu depannya ada, kenapa itu rame-rame, udah. Nah depannya ada si Silvia S15 warna putih, cakep, gue suka sih. Karena kenapa, velgnya tuh pakai Nismo, keren gak sih, cocok rasa. Gila ya, kita mungkin dekatnya bisa gak sih ini. Oke. Bentar ya. Oke, kita lanjut ke bagian Nissan Silvia S15. Warnanya putih, gue suka banget warna putih ini karena bersih gitu loh menurutku. Habis itu di bagian velgnya cakep sih, warna Nismo kayak gini, warna silver kayak gini, dan pakai Brembo. Kalipernya warna merah, keren, cakep sih. Kayaknya sebelumnya pernah ketemu di Black Experience 2 tahun yang lalu kayaknya, kayak gitu. Ini udah di convert full jadi GTR kayak gini, keren lah, tulisan sekaliannya timbul banget kayak gini. Gila keren. Namanya pun juga GTR. Karena di sini tuh R32 ada nih, R33 ada, R34 tumben nggak ada, R35 ada tuh di sana. Kayak gitu. Wush, Mustangnya bre. Secara nggak langsung nih ya, secara nggak langsung. Sini. Gue kasih tau. Ini mobil dari Jepang, itu mobil dari Amerika, itu mobil dari Jerman. Ini emang menurut gue apa ya, 3 kompetitor yang memang sangat mengerikan gitu di kelasnya, apalagi buat ya follower mereka gitu. Yang apalagi gue suka yang di Jepangan gitu, kayak gini contohnya, keren. Yuk kita langsung pindah ke sana. Oke, gue lanjut ke bagian Miata warna merah. Ini Miata yang NA atau NB ya, gue lupa. Ini NB dah. Ada mukanya lucu coy. Ini mukanya lucu. Dan velgnya tuh keren sih menurut palang 5 kayak gini. Nggak seleng tapi semi matey kayak gini, cakep sih. Velgnya semi slick kayak gitu. Ini keren. Idenya keren banget sih Mas Teng. Gila juga. Oh. Gila ya, gila gak sih? Gila sih. Apa pendapatmu tentang Mustang itu? Gokil, nyengir lagi. Udah, lanjut ya. Oke, kita langsung lanjut ke bagian RX-7 FD. Sebenarnya gue pernah ketemu mobil ini di acara The Elite di Transmart Jogja. Cuman ya rasa itu nggak bakalan hilang kayak gitu ya kan. Kalian bisa lihat nih RX-7 nya, cakep cok.
Mesinnya itu lah, yang bikin candu itu mesinnya nih. Nih, 13B turbo lagi, single turbo, gede gitu. Gila juga. Ngeri sih. Dan pop-upnya nih gue suka. Pap. Gokil gak sih? Kita ke belakang yuk ngelihatnya. Ini lebih keren yang di belakang. Sama-sama keren sih. Ini di bagian bumpernya nih gendut gitu. Cuman gue suka sih. Gila. Seenggaknya ini Mazda RX-7 FD. Gila. Oke, sebenarnya di sampingnya ada si LBWK punya Amukutu, punya Arbiso ya, yang si R32 LBWK yang siluet tuh, yang hidungnya mancung, sama yang bagian lipsnya itu menurut gue kayak apa ya, gini gitu dagunya. Keren sih. Sebenarnya di sini tuh banyak banget yang bawa LBWK. Contohnya Bang Raffi, terus yang bawa Hurricane itu, sama si Arbiso yang Almukutur ini yang bawa R32 yang apa namanya, si LBWK yang siluet, cakep gitu ya kan. Terus ada juga yang pakai LBWK di sana. MK5 pun juga ada di sana, punya Arbiso juga, Almukultur kayak gitu. Cakep sih menurutku. Tapi ramai banget cuma. Kalian bisa lihat yang foto-foto banyak banget. Oke, kita pindah ke bagian samping RX-7 yang FD. Nggak usah di NE, langsung terusin aja, nggak masalah tuh. Karena gue baru pertama kali ini ngelihat mobil nih, mobil yang literally harusnya nih sedan, harusnya ya kan. Kalian tahu Evo kan, pasti sedan. Dan entah kenapa ini mobil dibikin 2 pintu dan dikasih bukan kayak gini, pickup kayak gini. Cuman kayaknya udah di full convert dari Pak Evo 4 nggak sih ini? Ini kayaknya biasanya jadi CK4 dah. Oh bukan, lampu belakangnya pakai apa ini? Lucu coy. Lampu belakangnya pakai apa nih? Lucu. Nih jadiin pickup kayak gini. Sebelumnya gue pernah lihat yang Hakotora, cuman nggak apa ya? Kalau Hakotora kan kepalanya pakai si Hakosuka ya. Kalau ini yang CK4. Tapi kayaknya basisnya emang dari si CK4. Wah anjay ya. Sahabat coy. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Ada si drift bullnya Mas Dipo. Gue heran ya, kayak kenapa Mas Dipo ngebangun mobil ini gitu ya kan. Padahal gue tahu ini mobil mahal gitu loh coy. Tapi kenapa harus ini mobil? Mas Diponya juga masih sesi tanda tangan. Oke, ini mobil sebenarnya lucu sih. Namanya aja drift bull. Gila juga ya. Intinya ya nggak usah heran lah, apapun yang tertempel di bagian pintu, intinya yang tertempel di mobil ini tuh udah pasti nge-cover lah. Nggak heran sih. Oke, kita lanjut ke depan. Ada keluarga Honda-Hondaan, Honda Civic kan lah kayak gitu. Lanjut cok. Kalian pasti tahu lah ya, kayak Honda Estilo kayak gitu ya kan. Pasti kan harganya digoreng-goreng. Dan itu pun juga apa ya, menurut gue tuh apa sih yang ngebuat si Estilo tuh mahal gitu ya kan. Gue sering bertanya-tanya kayak gitu. Tapi ya realitanya ya bro, seenggaknya dia Estilo gitu ya kan. Kayak, look at this thing. Keren gak? 2 Estilo. Di situ juga 2 Integra warna hitam putih. Keren kan? Tapi yang menurut gue itu langsung nyolok ke mata nih ya. Ini mobil Vario. Biasanya kan 4 pintu nih. Ini 2 pintu dan setir kiri. Gue pengen lihat gak? Sini. Wah anjir, GS Racing. Nah setir kiri kan USDM bro. Kapan lagi kau lihat Vario yang USDM nih? Wingnya Mugen, cakep gitu ya kan. Keren. Nah ini nih yang bikin beda antara Civic yang USDM sama GDM itu ini nih, bagian lampu belakangnya nih. Ini sedikit beda dari Vario yang biasanya keluar di Indonesia, di Jepang kayak gitu, daripada si USDM kayak gitu. Ini mobil juga sempat keluar di game Need for Speed Underground 2 lah kayak gitu. Biasanya jadi pilihan pertama kalau kalian pilih mobil kayak gitu. Ada banyak pilihan dan ini salah satunya. Nih ada tulisannya Civic Coupe. Kapan lagi Civic ngasih nama Coupe gitu ya kan. Oke, bicara soal mobil hatchback tentang Civic Type R, itu nggak sih kalau rasanya nggak ngebahasin ini EK buntung nih kayak gitu. Jadi kalau 2 mobil di sana emang mahal gitu ya kan. Tapi kalau ini kayak mana coba? EK bro, kapan lagi?
Apalagi body kitnya beda nih dari yang lain nih. Body kitnya beda nih. Gila ada kayak gini. Velgnya Advent Racing. Tapi buntung. AK tapi buntung. AK 9 tapi buntung gitu coy. Gue pernah ketemu mobil ini juga di Jogja. Tapi di acara apa ya gue lupa. Di acara The Elite Transmart kayaknya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke bagian mana ya? Gue bingung, rame banget sumpah. Makanya tadi tuh panasnya gila-gilaan. Sekarang udah mendung dan you know lah, banyak banget orang-orang yang pengen motoin mobil-mobil, sementara kita juga pengen nge-review gitu ya kan. Oke, di belakang ada si Aventador kayak gitu. Halo Mas, gimana kabarnya? Oke, kita lanjut di Aventador warna biru, Liberty Walk kayak gitu tulisannya. Gue suka mobil ini karena kenapa? Yang pertama velgnya. Gue sebenarnya demen yang punya Mas Raffi juga yang di sana yang LBWK. Seperti apa yang gue bilang tadi, gue paling suka bagian velgnya. Di depannya itu bagian velgnya itu fan kayak gitu. Menurut gue keren ya. Dan habis itu yang belakangnya adalah palang kayak gitu. Keren juga. Dan bagian wingnya itu dia swan neck. Dia intinya kayak megang si spoilernya gitu, si wingnya kayak gitu. Menurut gue keren lah intinya kayak gitu. Cakep. Wen ya. Saya Supra M kali ini. Ngeri. Oke, kita lanjut ke bagian samping ini kayaknya lebih seru. Sorry ya Han. Ini ada Subaru BRZ yang pakai body kit apa nih? Gue nggak tahu. Tapi keren. Logonya jadi warna merah, bukan warna biru lagi. Kayak gitu. Keren nih. Kapan lagi gue lihat kayak gini? Logo yang kayak gini nih. Keren kan? Kita lanjut ke bagian Sion atau 86 ya? Kayak gini. Ada Mbak Eka coy. Ya. Bahaya dah. Dolar kuning nih kayaknya. Ya aduh. Kita lihat Silvia ya kan. Silvia cakep, ini warna putih. Terus dia pakai velg Nismo kayak gitu. Keren lah. Ya gitulah, ada velg Nismo terus Brembo. Kayaknya udah kita bahas. Aduh, kayak mana pula ini. Mungkin gitulah ya, kita lanjut bagian sana-sana aja. Ini kenapa jatuh, Wak? Gue takutnya jatuh lagi nih. Insya Allah enggak ya. Iya Mas. Oke, aman. Ini taruh sini Wak. Oke, taruh situ aja nggak masalah Mas. Thank you. Oke, gitu aja. Kita lanjut ke bagian sana. Udah, gak usah dimasukin YouTube dolar kuning anjay. Terlalu mahal untuk seukuran gua gitu ya kan. Seenggaknya dia Lambo. Dan di sana juga ada Lambo. Di sana juga ada Lambo. Di situ juga ada Lambo. Everywhere anywhere ada Lambo di sini, bro. Gila juga. Di sampingnya tuh ada McLaren 570S. Ini for the first time gue ngelihat McLaren 570S di sini dan literally ya udah di sini. Warna hijau yang pakai wings gede gaban kayak gini. Tapi cakep sih menurut gue karena jarang gitu ngelihat mobil supercar kayak gitu. Tapi keren sih menurutku sih. Wingnya itu loh keren. Nah, sampingnya kita lihat dari jauh aja lah, banyak yang ngemoto. Dan dari South itu ada si Hiraken lagi yang dikandasin, yang dia itu ininya cakep lah dikandasin kayak gitu, tapi nggak pakai Liberty Walk. Sampingnya ada Porsche 911 Carrera T kayak gitu, setahu gue karena stikernya ada tulisan Carrera T gitu. Sampingnya ada 86 lagi. Banyak banget ya 86 kali ini. Biasanya tuh satu kali dua kali adalah 86 gitu. Cuman ini ketata banget coy. 86. Mana yang di situ tuh apa namanya? Raket Bani lagi ya kan? Kanan kiri Raket Bani tuh. Kalau kalian pengen tahu. Oke, kita lewat mana ya? Kalau di sini
lewat ini aja lah. Semua banyak banget, rame banget sih. Nggak usah di stop aja lah. Ada limited edition juga kolaborasi sama Belkot yang dipakai sama Masih sekarang. Betul. Nah, di sini nih. Juga Gue bingung ya tadi tuh. Ini tuh Karma atau Rocket Bunny gitu ya kan, atau Pandem gitu ya kan. Cuman ya udahlah. Udah gue mau ambil video. Apa? Apalah. Stay in karakter. betul. Nah, ini adalah Terus ada special price lagi nih. GR86 yang pakai body kit dari si Rocket Bunny. Sampingnya juga iya, tapi yang menjadi perbedaan adalah yang sebelah Ada special tone. Harganya kiri gua itu yang pakai warna ungu atau midnight purple atau apa, nggak tahu warnanya. Dia pakai wing spine kayak gitu, keren gitu menurut gua, kayak megang wing gitu. Lucu. Sampingnya tuh ada R35. Ini for the first time gue ngelihat GTR series di sini, kecuali R34 kayak gitu. Ini satu, kita mau kasih giveaway mas, tapi gua akan kasih privilege mas, kasih satu bekalan aja dari Mas kayak Dipo, mana pula gue seputar ngambil. Garasi Dream atau seputar project nih. Kalau mereka Jadi yang menyaksikan ketutupan project lagi. Museum, ya, teman-teman Kita lihat dari samping, di sini ada GTR R35. For the first time gue ngelihat ini di depan mata dan ternyata secakep itu. Walaupun ini bukan edisi yang paling baru gitu ya kan. Cuma menurut gue cakep parah. nah, sini. Oke, bicara soal Godzilla, di depannya ada Godzilla beneran. Iya. GTR R32. Cakep. Mas ini masih dulu. Anda Dari- bisa menjawab dari pertanyaan dari Garasi Dream dari Mas Belakangnya Dipo. aja udah kelihatan. This is the real Makanya Godzilla. setiap kali kita Kayak gitu. promo tentang Garasi Dream, teman-teman tolong dengar. Logo pasti ada GTR-nya itu loh. privilege, teman-teman Kalian yang nggak bisa panjang bohong. bisa lebih dulu, Ini bisa langsung sini, oke? Monster Namanya siapa? dalam Mas Dimas selimut. ikutin nggak Ah, di monster dalam YouTube selimut. channel yang Garasi Dream tentang sejauh? Serigala Ikutin. dalam domba ini Ikutin. gue bingung nih mau Nah, nge-review kayak mana namanya nih. si hijau siapa? Dari maju, dari depannya, Namanya? depannya. Ayo, namanya Oke, siapa? kenapa gue jadiin ini mobil itu mobil paling gue suka atau jadi favorite car in this EMX Oke, sudah, silakan, Jogja Mas, silakan, in EMX series? Silakan. Ingat ya, GTR. apa yang disampaikan saya Tapi nanti sebenarnya bisa ini tuh jawab beberapa kali kita lihat nanti bisa GTS kayak gitu privilege. atau sejenisnya, Kita lihat dulu di karena sini. logonya ya mirip-mirip Semua sama pasti Silvia. kebagian teman-teman, sabar aja. Otomatis ini Nanti penggerak kita roda tanya, belakang kayak. dari Garasi Tapi nggak tahu Dream. juga kalau di Sampai swap malam. engine jadi Sampai malam kita RB26 siap kayak di gitu. sini. Gue nggak tahu Stock juga. ready. Dan kenapa gue langsung start dari sini? Karena banyak banget di sini mobil-mobil Eropa, kayak gitu. Saya perhatikan yang Terus di sana disampaikan juga Garasi para Dream, diesel-diesel gitu ya kan. Ada Jadi banyak pertanyaan banget apa bisa mobil di jawab, sini nanti sebenarnya. bisa seperti ini. Atau kayak diambil contoh Oke. di sini. Sekali lagi terima kasih Ada buat BMW. teman-teman, sabarannya tetap semangat yang sampai dengan gue nggak tahu ini seri apa. Ada Honda Satu Jazz. hari ini Yang siap-siap intinya cakep. promo brandingnya, Dia promo pakai kaosnya juga, karbon-karbonan promo kayak gini, cakep gitu ya kan. Barcode juga Habis itu apa? ada dapatkan kijang. produk-produknya hari ini selama Oke. di Pramana sampai dengan Sebenarnya jam nggak tahu ini 9 malam. kayaknya spek-spek gelap kayak gitu, spek-spek Langsung gahar kayak disajikan gitu. teman-teman ya. Apa Mas gue Dipo, Mas bilang? Dipo juga masih sanggup. Ngeri juga nih. Dan jangan K24 lupa kah gunakan mesinnya? promo BCA. Teman-teman yang punya BCA, Ngeri itu. pakai promo Apalagi ini ditambahin turbo. ya. Banking, QRIS semua. Ngeri juga ngelihatnya. Kapan lagi ngelihat LG gini? Nah, ini biasanya kayak gini nih, yang sopan-sopan kayak gini nih, yang menakutkan nih. Ya, sinyalnya agak susah nggak apa-apa. Ngeri juga kalau dilihat mobil. Bayangin dah, mobil keluarga nih. Mobil keluarga nih. Cuman kecepatannya bisa tembus dari 180 kan udah kayak nggak normal gitu ya kan. Sulit di sini. Jadi ya kayak gitu lah. Setelah ini saya juga nanti akan ke Ini ada akan ke Nis juga mobil yang nanti. menurutku ada apakah di Nis kita lihat. apa ini? Dodge. Dodge atau apa ini? Kok lucu? Coba Handle-nya kayak Genial. kembali ke belakang. Iya, oh jangan dong. Oh, Sudah menjawab. Holden ternyata mobil ini. Holden Nova. Namanya aja udah Holden Bang, Nova. ini mbaknya sambil coba banking di sini. Cakep sih ini mobil sebenarnya. Ya. Lucu lagi nih depannya. Ada si Terios. Terima kasih. Warnanya pink. Lucu nih. Ambil tunggu sinyalnya, dari sinyal. Kayak gini nih bentukannya nih. Kapan lagi gue ngeliat Apa ini? Ya. mobil kayak gini nih. Lucu ya kan? Velgnya nih keren. Di refresh dulu emang sinyalnya agak kurang sih. Ya, Kayak kita bersabar. apa ya? Menggunakan, Lucu. Tapi seharusnya kalau buat sinyalnya. gue sendiri sebenarnya kurang suka sih, karena ini mobil selalu kan tinggi ya. Jadi kayak ya udah tinggi gitu ya kan. Cuman kalau dimodif kayak gini cakep, keren. Cuman kurang cocok sih menurutku. Depannya ada buggy yang gue nggak tahu sebenarnya ini mobil
apa. Bahkan kalian bisa lihat jeroannya kayak gimana tanpa ngebuka pintu, karena di sini tuh nggak ada pintu FF kayak gitu. Dan ini tuh manual kayak gitu. Dalamnya ada pioner, dan ini ada apa namanya? Di sini ada setirnya yang nggak tahu nih mereknya Nardi ya gitu. Velgnya BBS keren nih. Warnanya merah ngejreng. Keren. Do not touch. Oke, kita ke bagian belakang. Ada Honda Jazz yang pakai turbo, tapi bagian exhaustnya dibikin muncul dari kap mesin kayak gitu. Keren lah ya. Ini nih, kalian bisa lihat. Tapi ini kayaknya mesinnya gue nggak tahu nih, pakai mesin masih standarnya Jazz or something, itu gue nggak tahu. Oke, kita pindah ke bagian para diesel. Sebenarnya gue masih benci ya dengan kata-kata kayak bang ini bang. Oke, kalau kayak gini biasanya gue tahu nih dari tulisan nih, kayak contohnya Isuzu. Oke, berarti ini D-Max gitu ya kan. Nggak mungkin juga ini Triton, Hilux or something, nggak mungkin. Isuzu D-Max udah kelar. Kayak gitu. Turbonya bisa tuh sidaban dingin, kok bisa ya? Daihatsu Hi-Max, adiknya Grand Max. Kecil memang, cuman keren sih menurut gue ya, dibikin racing look kayak gini. Kelihatan kalau ini mobil Jepang kayak gitu. Nah, di samping ada mobil temen kita, Mas Dio, dengan Suzuki Swift yang mesinnya itu udah swap engine, turbonya juga ada, dan dia pakai supercharge. Dia pakai turbo dan supercharge dalam satu mesin kayak gitu. Gila ya. Emang Mas Dio tuh nggak pernah gagal. Sebenarnya ini mobil sering banget ya muncul di konten gua gitu ya kan. Tapi gue nggak pernah bosen sama sekali tentang mobil ini, karena emang sekeren itu mobil ini dan kenceng. Jangan lupa. Nih, kalau kalian penasaran, di sini ada spesifikasinya. Cuman orangnya nggak ada nih. Biasanya orangnya di sekitaran sini nih. Nah, ini orangnya. Halo Mas Dio. Kayak gitu. Nih, kalau kalian pengen lihat spesifikasinya mobil ini, nih mampus kalian baca sendiri nih. Swap engine, M16, OM, Swift lah, supercharger, turbocharger, Blue Monster, Swift Sport, bla bla bla, Blue FKS. Ini nih baca sendiri lah interior spesifikasi mobil ini lah. Intinya mobil ini gahar, sleeper tentunya. Apalagi ngelihat Swift yang segacor ini gitu ya kan. Keren sih menurutku. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian si MK5 Liberty Walk punya Amokultur lagi. Jadi di sini adalah Supra MK5 yang pakai body kit BWK dari Amokultur kayak gitu. Warnanya hitam. Gue suka mobil ini sebenarnya, tapi gue masih belum bisa bilang kalau ini sebenarnya Toyota sih. Sebenarnya ini mobil BMW kayak gitu. Velgnya gue suka, warnanya putih, dalamnya hitam, tripis kayaknya. Jadi keren banget lah kalau dilihat kayak gitu. Kayak ini udah pakai air sus nggak sih? Harusnya pakai air sus lah ya kalau kayak gini. Feelingku pakai air sus sih, karena bisa sekandas itu. Keren sih. Bagian belakangnya, ini adalah GR Supra. Keren ya. Tapi wingnya ini loh, kayak keren sih menurutku wingnya. Ada tulisan Liberty Walk di bawahnya. Ada drone tuh kayak gitu. Mungkin gitu aja sih. Oh, ada RX-8. Ada RX-8 warna hitam. Di sini salah satu mobil yang menurut gue cakep, apalagi mesinnya juga dibuka gitu ya kan. Ada Koga juga. Dan ada si GP Sport di bagian belakang di belkat. Ada Estilo juga cakep tuh, clean buat punya Tenta Prima. Ini nih, gue suka. Karena kenapa? Warnanya hitam, black on black kayak gitu. Lebih gimana ya menurut gue tuh, walaupun mobil ini sebenarnya udah di nerf habis-habisan sama si Mazda kayak gitu. Cuman emang nggak bisa bohong aja sih kalau mobil ini emang pamornya sekeren itu sih. RX-8. Mobil ini pernah gue bahas di video sebelumnya yang di Black Experience kayak gitu. Body kitnya juga keren. Ini sumpah bau belkotnya sampai sini loh. Gila, keren sih. Ya kan belkot kan, iya belkot. Nih, black on black. Dia pakai velg SSR kayak gitu, dan baut-bautnya tuh
Gampang jadi orang kok gampang ke distract kamu. Hei, kerja, kita kerja. Jadi ada baut-bautan kayak gini, keren banget. Keren lah ya. Kayak sampai belakang, knalpotnya juga gede banget. Nggak bisa bohong gua, emang segede itu. Nah, di depannya ada Kuga, si Hyundai Ioniq 6. Keren sih menurut gua. Terakhir kali ketemu juga di IMX Semarang, itu pun di 2025 kalau nggak salah, kayak gitu. Udah dimodifikasi kayak gini, kayak Kuga kayak gini. Jadinya keren. Mantap lah ya, salut lah ya. Oke, lanjut. Mungkin bagian CS 15, SS15, SX mungkin kayak gitu. Mobil ini juga pernah kita bahas gitu ya kan. Cuman mobil di posisi itu dia belum dikasih belum dikasih mesin gitu ya kan. Jadi kayak gitu. Nih, warnanya sekarang jadi kayak gini. Jadi cakep gitu, kayak biru. Apalagi udah dikasih mesin nggak sih? Udah nggak ya? Udah nggak sih? Yang terakhir kali udah ya? Udah ya? Yang terakhir kali kita lihat masih melompong, belum ada mesinnya kayak gitu. Sekarang udah ada mesinnya. Oke, cakep lah ya. Pasti kalian udah sering lihat juga di YouTube-nya Garasi Drift kayak gitu. Jadi gue nggak bakalan bahas banyak-banyak karena udah sering dibahas juga ya kan. Oh ya, mungkin kita ke bagian apa ya, Evo. Tapi kayak terlalu kenceng sama suara soundnya dah kayaknya. Tapi menurutku keren sih si Evo-nya. Evo yang menurut gua keren banget, warna hitam. Dia pakai velg RPF1 kayak gini. Ini sudah aqua coating. Keren lah ya. Walaupun dia bukan kelihatan yang kayak mana, kayak gitu. Jangan lupa jam. Oke. Warnanya hitam kayak gini. 15.40. Velgnya RPF1. Jangan lupa silver jam kayak gini. 15.50 saya ingatkan kita ada Keren lah ya. Ada lelang. Nah, Diecast. di sini Ada nih. seri spesial, ada 3 series. Di sini yang bikin gue suka. Ada Integra hitam sama putih. Lelang itu luar Kayak gitu. biasa, tembus sampai dengan 40 juta. Black- Kita nggak tahu lelang kali ini black and white. seperti apa. Kayak gitu. Tunggu jam Kita mulai dari yang 15.40. putih dulu. Ada lelang diecast, ada auction. ada Integra tiga Type series S, dia pakai velg Desmond Evo kayak gini, keren banget, white on white. Tapi menurutku ini mobil yang apa ya, keren lah ya. Kalian bisa lihat dari depan dah, tampangnya aja dulu. Keren nih. Sini. Oke, dari tengah sini aja deh. Oke, kita dari tengah sini. Ada 2 Integra. Dibiasakan kalau ada yang nonton, kalau bisa jangan lewat depan karena merah ya. Gitulah. Ada 2 Integra, warna putih dan hitam. Tapi yang ini Type S, yang ini Type R. Kayak gitu. Bedanya cuma itu doang, Type R sama Type S. Tapi ya seenggaknya ini Integra. Dan mesinnya pun juga bukan mesin yang biasa aja. Kayak gitu. Mungkin gitu aja sih dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah. Terima kasih dan see you di konten selanjutnya. Peace.